Saya tegaskan sekali lagi, Lumajang mulai hari ini sudah mencoba untuk menyampaikan informasi secara jelas tentang akan dilaksanakan yang namanya PSB, program Sinau Bareng. Insya Allah hari Kamis mendatang itu akan di launching oleh beliau Bupati dan Wagub terkait PSB. Nah, ini kami stressingkan dan kami ingatkan kepada semua Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta, setelah ini segera berkoordinasi dengan tim sekolah untuk membuat jadwal dan tindak lanjutnya, termasuk koordinasi dengan komite sekolah dan orang tua dan petugas kesehatan setempat atau puskesmas. Karena DPL nggak pakai lama lagi, hari Kamis 12 November 2020, You Must Ready, sekolah harus sudah siap untuk melaksanakan program Sinau Bareng. Jadi hanya hitungan hari, besok hari Selasa, koordinasi secara internal dan eksternal, Rabu sudah fix, Kamis sudah melaksanakan program Sinau Bareng di sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan satu hal yang penting, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Bapak Dr. Agus Salim, MPD, menyampaikan tadi bahwa akan di-launching oleh Bupati Lumajang, Cak Torik, dan oleh Wakil Bupati Lumajang, Buddha Indah. Dan ini supaya siap, sekolah yang ditunjuk dalam hitungan waktu nanti akan diberitahu sekolah yang ditunjuk untuk tempat launching program Sinau Bareng oleh Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Demikian dan terima kasih semuanya, terutama kepada Ibu Pak Kepala Sekolah nanti mohon untuk mengunduh fakta integritas kesiapan mengikuti program ini. Saya kira sudah dibagikan kemarin oleh Dinas Pendidikan di link. Ibu Bapak bisa mengunduhnya, kemudian nanti mengupload kembali dengan sudah ditandatangani di link berikut ini, Ibu Bapak. Insya Allah nanti akan kami kirim linknya di kolom chat. Kemudian Ibu Bapak, pelaksanaan program ini ada beberapa hal. Yang pertama, pembentukan kelompok Sinau Bareng. Dalam pembentukan kelompok Sinau Bareng itu untuk jenjang SD itu maksimal adalah 10 siswa setiap kelasnya. Dengan tidak mengesampingkan 25% jumlah siswa pada setiap kelasnya. Dan yang paling penting Ibu Bapak, tetap mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan. Adapun pelaksanaan program ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Kemudian hari Jumat dan Sabtu, Ibu Bapak di sekolah bisa merencanakan untuk kegiatan refleksi, evaluasi, dan perencanaan dan atau pembelajaran jarak jauh. Satu hari maksimal 2 shift. Adapun sekolah yang menggunakan 2 shift itu minimal menyediakan jeda shift 1 jam sehingga anak-anak tidak bertemu yang pulang dan yang masuk. Kemudian satu kelompok Sinau Bareng, kelompok Sinau Bareng KSB minimal mendapat layanan 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian siswa yang mengikuti PSB merupakan siswa yang diizinkan oleh orang tua. Jadi nanti sekolah kami harapkan juga berkomunikasi sosialisasi dengan orang tua terkait dengan hal ini. Adapun siswa yang tidak terjadwal PSB atau tidak ikut, maka kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh baik secara luring maupun secara daring. Adapun jam Sinau Bareng itu Ibu Bapak, satu shift terdiri atas 4 jam pelajaran dan tidak ada jam istirahat. Kami tekankan Ibu Bapak, tidak ada jam istirahat. Sekali lagi, tidak ada jam istirahat. Kemudian untuk jenjang SD kelas 1, 2, 3, 1 jam pelajaran itu terdiri atas 25 menit. Sedangkan kelas 4, 5, 6 itu 1 jam pelajaran terdiri atas 30 menit. Adapun penataan ruang, Ibu Bapak bisa melihat pada gambar berikut. Yang paling penting adalah adanya social dan physical distancing dengan jarak 1,5 meter untuk setiap siswanya. Kemudian untuk prosedur pembelajaran Sinau Bareng Ibu Bapak, waktu dilaksanakan paling cepat awal November ini. Adapun kondisi kelas
minimal jaga jarak 1,5 meter setiap siswa. Maksimal untuk peserta didik jenjang SD yaitu 10 untuk setiap kelasnya, itu maksimal. Untuk kantin tidak diperbolehkan dibuka dan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan sendiri dari rumah. Kemudian adapun kewajiban perilaku di lingkungan satuan pendidikan, yang pertama menggunakan masker yang 3 atau 2 lapis standar kesehatan, bukan masker scuba. Kemudian melakukan CTPS, cuci tangan menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, contoh seperti bersalaman, cium tangan, dan lain-lain. Menerapkan etika batuk. Adapun hal lebih lanjut nanti akan diatur pada skenario PSB yang akan disampaikan oleh Bapak Trimuji. Kemudian ada kondisi medis Ibu Bapak, sehat dan tidak mengidap komorbid atau penyakit penyerta atau dalam keadaan terkontrol. Kemudian untuk olahraga dan ekstrakurikuler, untuk aktivitas olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing. Kami lanjut. Untuk pelaksanaan ini, Ibu Bapak bisa mengadopsi strategi pelaksanaan Sinau Bareng. Hari ini Senin kita webinar bersama terkait dengan program. Kemudian Ibu Bapak setelah ini bisa konsolidasi dengan warga sekolah, khususnya pendidik, tenaga pendidikan, dan komite sekolah. Hari Selasa Rabu Ibu Bapak membentuk tim PSB yang nanti akan dijelaskan oleh Putri. Timnya ada 3, ada tim PSB, kemudian ada tim kesehatan dan tim humas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penataan ruang sesuai protokol, dan yang utama adalah sosialisasi kepada warga sekolah, khususnya siswa dan orang tua. Ini saya kira sangat penting dilakukan Ibu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian cek sarana pendukung, penyusunan jadwal PSB. Untuk hari Kamis Ibu Bapak direncanakan pelaksanaan secara serentak baik dari jenjang PAUD, SD, SMP di Kabupaten Lumajang, serta program ini di-launching oleh Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Adapun strategi perencanaan yang Ibu Bapak bisa laksanakan yaitu bisa mempertimbangkan model PJJ yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Apakah Ibu Bapak di sekolahnya menggunakan model daring atau luring, daringnya sinkron atau asinkronus, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian menentukan jenjang yang mengikuti PSB, apakah per tingkat atau semua tingkat dengan catatan 25% per kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya, pertimbangan ketersediaan sarana dan sumber daya manusia dalam pemilihan jumlah kelas yang masuk. Ibu Bapak, satuan pendidikan menyusun jadwal pembelajaran secara mandiri dengan memperhatikan beban kerja masing-masing guru, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Jadwal program Sinau Bareng dapat menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Ini sebagai contoh jadwal yang ada di SD Ibu Bapak dengan jumlah siswa kurang dari 10. Misalnya hari Senin yang masuk adalah kelas 1, 2, dan 3. Kebetulan ini sekolahnya hanya ada 1 rombel Ibu Bapak. Jadi kelas 1, 2, dan 3 satu kelompok itu nanti masuk hari Senin dan Rabu atau hari Senin Selasa. Itu merupakan alternatif yang bisa Ibu Bapak kreasi. Kemudian yang tidak mendapatkan program Sinau Bareng itu mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh, baik secara daring ataupun luring. Misalnya Ibu Bapak di sekolahnya masih mampu menjalankan program guru sambang, jadi untuk kelas 4, 6 mungkin bisa begitu. Kemudian untuk sekolah dengan jumlah kurang dari 20 atau 2 kelompok Sinau Bareng itu bisa alternatif jadwalnya seperti ini Ibu Bapak. Kelas 1 kita bagi menjadi kelompok Sinau Bareng A dan B. Untuk kelompok A hari Senin, untuk kelompok B hari Selasa, dan seterusnya.
Kemudian yang tidak kalah penting Ibu Bapak, dalam pelaksanaannya kami mohon juga menyterilisasi ruangan dengan disinfektan terlebih dahulu. Kemudian sebagai contoh, jumlah siswa lebih dari 20 atau 4 kelompok belajar bisa dialternatifkan seperti ini Ibu Bapak. Tetapi jadwal ini sangat fleksibel Ibu Bapak, tergantung sekolah menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis dan gambaran umum program Sinau Bareng. Akan lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Tri Hadianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu paparan singkat tentang teknis dan jadwal oleh Bapak Wahyu Purwanto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Anda Tri Hadianti, MPD, yaitu tentang tugas Kepala Satuan Pendidikan kepada Ibu